Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Subhanallahi wa bihamdihi adada ma khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lahdatan bil lisani yafqahul qawli. Semoga Allah yang Maha menatap menyaksikan pada sholat subuh ini senantiasa semuanya dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada sifat dan sikap yang terbaik sebagai hamba yang bertauhid kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi perintah, tuntunan dan tuntutan Allah, bahkan menjauhi apa yang dilarang bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan pada pagi yang insya Allah ini menjadi awal kita untuk beraktivitas. Semoga senantiasa segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap menyelimuti kemuliaan hamba pilihan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, tentunya ini rasa kebanggaan dan rasa bahagia saya bisa silaturahmi ya pada para jamaah. Khusus juga di sini ada sahabat saya, ada Ustadz Gun ya, Ustadz Bukhari. Yang mana Ustadz Bukhari? Belakangnya, masya Allah. Alhamdulillah, dan tentunya juga para jemaah Bapak dan Ibu sholat Jumat di sholat subuh ya, yaitu di Masjid Al-Kautsar. Semoga senantiasa sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ini semua tentunya salam takzim untuk para pengurus Ketua DKM ya, Masjid Al-Kautsar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga memang ini momentum di mana kita insya Allah silaturahmi ini bisa terus ya, berlanjut, dan mudah-mudahan tidak ngantuk karena materinya lumayan kemarin pas dibaca. Ini berkaitan dengan hartaku berapa zakatnya. Ini kan ada hitung-hitungan Pak ya. Itu ada hitung-hitungan, mudah-mudahan nggak ngantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan hitung-hitungan ini juga tidak yang begitu rumit insya Allah ya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Alhamdulillah saya aktivitas dan amanah. Nama ini sama dengan ayah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah ya. Nama Abdullah. Alhamdulillah dikaruniai keluarga ya, istri, kemudian ada 3 putra. Berawal bisa masuk di lembaga yang Masya Allah ya, ternyata Allah pengennya saya di lembaga Amil Zakat. 2010 saya di Darut Tauhid Bapak, 2010 sampai 2022 kemarin ya. Jadi membersamai DT Peduli ya, dompet kalau dompet dulu ya, tahun dulu tuh dompet peduli umat ya, sekarang Darut Tauhid Peduli. Alhamdulillah.
Kemudian juga punya amanah yaitu di STIT Maktab Salahuddin ya, Ummul Qura Bogor. Kemudian sekaligus juga alhamdulillah diamanahkan ya, mudah-mudahan bisa husnul khotimah sebagai ketua Lembaga Amil Zakat Ummul Qura Bogor yang berlokasi di Salabenda ya, Jalan Salabenda. Dan juga saat ini diamanahkan lagi di divisi ekonomi, yaitu sebuah organisasi Islam Al-Wasliyah Kota Bogor. Ya, ini adalah amanah yang cukup luar biasa Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan senantiasa saya mohon doanya dari semuanya bisa diberikan kemudahan ya. Langsung saja kepada materi yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui ya. Yang menjadi landasan kenapa zakat ini harus kita tunaikan gitu ya. Landasannya yaitu rukun Islam ya. Syahadat, sholat, zakat. Kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yaitu pergi haji, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu ya. Poin yang 1, 2, 4, 5 ini merupakan hal yang berkaitan hablum minallah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ini menambahkan ya, bukan hanya ibadah kita kepada Allah, tapi menjadi kaitannya yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Karena di situ ada kegiatan selain ibadah, ada sosial ya, yaitu zakat. Zakat ini banyak disandingkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, disandingkan dengan sholat. Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 55, kemudian Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Banyak hal yang berkaitan dengan ini, tentunya mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita akan sama-sama, dan saya pun di sini tidak ada maksud untuk mengajarkan atau menggurui ya. Bahkan mungkin saya lebih banyak belajar dari Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini insya Allah. Jadi zakat adalah salah satu rukun Islam yang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah itu memerintahkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menjemput ya, kalau sekarang bahasanya menjemput zakatnya orang-orang yang mampu ya. Kemudian di situ menyalurkan kepada yang membutuhkan. Kayak di sini zakat itu apa pengertiannya? Zakat itu adalah pengertiannya tumbuh, berkembang ya, berkah, suci, itu semua ada di zakat gitu ya. Kemudian dari masa penggantian Nabi Muhammad SAW wafat, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan Khulafaur Rasyidin ini ada 4 ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan pada zaman Abu Bakar ini beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kalau sekarang lagi rame ya perang di Iran itu, di Israel. Nah ini juga dulu Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian juga berkaitan dengan mal. Apa itu mal? Harta. Jadi segala sesuatu yang diimpikan oleh kita, diinginkan oleh kita ya, yang bisa diambil manfaatnya, kemudian di situ bisa menyimpannya gitu ya. Maka digabungkan zakat mal gitu ya. Ada zakat mal. Bapak dan Ibu yang berbahagia, menurut bahasa ini an-nama adalah tumbuh dan berkembang. Jadi setiap harta yang kita dapatkan yang dia di situ berpotensi berkembang, berpotensi menjadi besar, tumbuh,
Nah, ini salah satunya yang tadi disebutkan adalah pengertian dari zakat. Kemudian at-thaharatu yaitu kesucian. Ya. Pasti di situ terkandung nilai kesuciannya. Makanya ada di surah Al-Baqarah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 103. Usmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihi wa sholatana sakanun lahum. Di situ ada perintah ya, usmin amwalihim. Ambillah harta zakat dari mereka. Ya. Kemudian mereka itu siapa? Mereka itu para dermawan yang Allah titipkan, ya, amanahnya yang Allah berikan kelebihan. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi bagian salah satu yang tadi Allah sebutkan, ya, yang diamanahkan untuk bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Menurut istilah zakat mal ini adalah pemberian atas sebagian harta tertentu, ya, untuk kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hukum semua ulama sepakat ya bahwa ini adalah wajib. Zakat itu yang lebih kita tahu sebetulnya ada dua, zakat fitrah, kemudian zakat mal. Secara global ya, itu ada dua. Yang zakat fitrah ini pastinya setiap Ramadan kita semuanya menunaikan, kecuali yang tidak mampu ya, yang dia bisa menerima zakat ya. Tapi sebagian besar alhamdulillah menunaikan zakat fitrah ini sebagai kewajiban ya, untuk membersihkan, mensucikan diri setelah menunaikan atau melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tadi disebutkan bahwa Al-Baqarah ayat 43 ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u ma'arokin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu, dan yang baik-baik sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ayat ini menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan gitu ya, dari harta yang baik tentunya. Kalau dari hasil yang tidak baik, itu Allah tidak akan terima gitu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, peliharalah harta malmu dengan menunaikan zakat ya. Menunaikan zakat, kemudian obatilah orang-orang yang sakit dengan mengeluarkan sedekah, tolak bala bencana dan doa ya. Zakat ini bukan hanya kewajiban Bapak dan Ibu, merupakan sarana membersihkan ya, menjaga harta dari berbagai macam keburukan. Zakat dikeluarkan dan mendatangkan kemaslahatan ya, perekonomian ya, untuk umat khususnya yang membutuhkan. Syarat harta yang wajib dizakati. Tadi macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ini banyak sub-subnya ya, nanti ke bawahnya itu ada 9 jenis harta yang itu mana dikeluarkan zakatnya. Yang pertama syarat wajib dizakati adalah dimiliki secara penuh. Jadi harta itu dimiliki secara penuh oleh kita, tidak ada sangkut paut dengan orang lain ya. Maka itu disebutkan secara penuh ya. Dimaksud adalah kepemilikan sempurna ya. Tidak ada nanti kaitannya dengan hak orang lain. Yang kedua adalah halal, udah pasti.
Yang ketiga adalah berkembang. Jadi segala sesuatu yang itu berpotensi berkembang, ya, berpotensi menjadi besar dan ada keuntungan, ya, yang itu harta bergerak, maka itulah yang wajib zakati. Kemudian juga sampai pada nisabnya, Pak. Gitu. Kayak tadi kan zakat itu sebagian harta yang dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan, ya. Jadi ini ada masa nisabnya, gitu ya. Kalau misal nisab itu dikaitkan dengan emas, ya, saat ini adalah sebesar 85 gram, gitu. Nah, ini yang lebih paham harga emas sekarang ibu-ibu biasanya, Pak, ya. Ibu-ibu mungkin lebih paham karena memang dari sisi lain juga Basnas RI, ya, Ketua Basnas menyampaikan dalam SK-nya mengeluarkan peraturan nomor 13 2025 itu diangkakan sekitar, ya Pak, di 85 juta sekian, 85.654 kalau nggak keliru. Itu diambil dari harga emas yang sekarang, gitu. Jadi kalau per bulannya nanti kita akan coba lihat lagi berapa, ya. Jadi ada masa nisabnya. Kemudian lebih dari kebutuhan biasa setelah kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok ketika itu sudah terpenuhi, masih ada lebih nih Pak, maka itu wajib dizakati. Dilihat juga ya tadi yang pertama, berkembang nggak kira-kira potensinya. Kayak misal punya kontrakan, ya. Kalau niat di awal itu kontrakan diniatkan untuk mencari keuntungan dan berkembang potensinya, maka itu adalah wajib zakat. Kemudian bebas dari hutang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Jadi mana dulu kira-kira ya Pak? Hutang dulu apa zakat dulu gitu ya? Pendapat inilah yang dipilih oleh Dr. Yusuf Kordowi. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya, tidak harus sekarang juga dibayarkan, maka tidaklah lepas wajib zakat seperti halnya hutang karena mengkreditkan sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah berlalu 1 tahun, ini haul. Jadi ada nisab, ada haul. Ya, harta itu sudah kita miliki, sudah sampai belum dalam 1 tahun. Ya. Nah ini telah berlalunya tahun Hijriah atau Masehi. Ya. Ini kalau di Las Umul Qura Bogor ini versinya lain-lain Pak. Jadi ada para donatur itu yang menunaikan zakatnya, perhitungannya itu Hijriah itu ada. Ya. Kalau Hijriah berarti pas nih ya, ini hari ketiga tahun baru Islam 1447 Hijriah. Itu ya. Jadi ada yang Hijriah. Tapi ada juga yang melaksanakan untuk menunaikan zakat malnya di tahun Masehi, itu ada. Jadi tahun Masehi, kalau misal sudah 1 tahun ya, di akhir Desember itu biasanya lembaga-lembaga amil zakat ada tuh Pak, zakat akhir tahun, perusahaan dan sebagainya itu semuanya. Kita sepakat semuanya bahwa zakat ini ada zakat fitrah, zakat mal. Nah nanti tuntutannya ke bawahnya tuh kompleks Pak. Jadi banyak nih dari zakat mal ini ya, yang sekarang mungkin Bapak dan Ibu kerja di perusahaan, ini ada zakat profesi atau zakat penghasilan gitu.
Kemudian SK Ketua Basnas nomor 13 ini yang tadi saya sampaikan ya, nisab zakat pendapatan di 2025 itu 85 gram emas atau setara dengan 85.685.972 per tahun, Pak. Nah, udah mulai tuh menghitung sampai atau lebih enggak nih dari 85 juta sekian ini. Itu dalam setahun. Kemudian kalau kita bagi menjadi 12 bulan itu di angka 7.140.498 per bulan. Gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan nih ketika karyawan bekerja di perusahaan gaji mencapai di 7.140.000, wah itu udah siap-siap tuh Pak. Itu udah siap-siap karena di situ memang ada hak orang lain juga ya yang harus di zakatnya keluarkan gitu. Gitu. Terus besarannya sama Pak. Dari dulu ya sampai sekarang masih 2,5%. Ya, belum nambah. Kalau pajak mungkin sekarang ini udah bertambah ya Pak ya. Kan udah naik katanya pajak gitu ya. Tapi kalau untuk zakat ini masih 2,5%. Ya. Ada yang menarik yang berbeda adalah di zakat pertanian, Pak. Kalau pertanian itu berbeda dengan zakat mal. Ya. Zakat pertanian bisa dikategorikan adalah subnya zakat mal. Nanti kita coba akan lihat apa saja dari 9 zakat tersebut ya, atau jenis-jenis zakat. Dari macam-macam 9 jenis zakat ya, atau jenis harta yang ada yang harus kita keluarkan zakatnya, yang pertama adalah emas perak, logam mulia ya. Nah ini ada disebutkan. Kemudian surat berharga Pak ya, harta surat berharga. Kemudian yang ketiga perniagaan nih Pak, yang punya usaha ya. Terus pertanian, perkebunan, kehutanan, ini sama nih. Ya. Nah juga ada peternakan, perikanan, ya. Pertambangan apalagi. Itu udah berapa tuh? Udah 6 ya Pak. Terus perindustrian, pendapatan, jasa, kemudian rikas. Ya. Hasil temuan Pak. Gitu. Hasil temuan yang bingung harus dikemanakan, kenaikan zakatnya. Itu kita lebih tenang gitu ya Pak. Untuk emas itu di 85 gram murni, emas 24 karat, besaran zakatnya sama. Kemudian ada perak, ini 200 dirham atau sebesar 595 gram perak murni. Kemudian mata uang penghasilan ya atau simpanan tabungan ini pun sama Pak. Nanti mengacunya kepada nisab yang tadi SK nomor 13 2025 setara dengan 85 juta sekian. Nah ini kalau Bapak dan Ibu bisa menghitung ya, apakah hartaku sudah wajib zakat dan berapa zakatnya gitu ya. Zakat mal itu 2,5%. Ada 2 yang dilakukan ya, dan dua-duanya diperbolehkan Pak. Yang pertama adalah menghitungnya dari bruto, dari kotor, pendapatan semuanya nih Pak. Ya, pendapatan semuanya dihitung, kemudian langsung dikalikan dengan 2,5%. Ya. Ini ada salah satu contoh Pak ya. Bapak Andi selama 1 tahun memiliki harta senilai 350 juta. Jika emas saat ini ya, ini jika ya Pak ya, jika dihargai adalah 850.000 per gram, maka
nisab zakatnya adalah senilai 72.250.000 per tahun. Sehingga Bapak Andi harus wajib zakat, ya, karena melebihi dari 72 juta. Kalau tadi SK Basnas itu yang terbaru 85 juta. Nah ini saya izin masih memakai cara hitung yang harga emasnya yang dulu, ya, mungkin di angka 850 ribuan lah per gram, ya. Zakat mal yang perlu Bapak Andi tunaikan adalah 2,5% dikali 350 juta. Nah ini dari bruto, Pak, gitu ya. Jadi dari pendapatan kotor, ya, belum dipotong apapun, gitu. Maka keluarlah yaitu senilai 8.750.000 rupiah. Nah, ini zakatnya, gitu. Boleh nggak zakat mal itu dicicil tiap bulan? Boleh, dan itu sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kebutuhan dari para penerima manfaat atau mustahik itu tidak bisa, ya, ditunda dalam 1 tahun, bahasanya gitu. Kalau bisa memang setiap bulannya itu dikeluarkan. Kalau sudah dihitung kemudian terlihat berapa angkanya, tinggal dibagi aja, Pak. Dibagi 12 bulan. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Pak? Kita sampai ini aja ya, Ustaz. Gitu ya, dari zakat mal, ya. Jadi ada hitungan bruto. Ini baru hitungan bruto ya, Pak. Nanti ada hitungan neto. Boleh nggak itu dilakukan? Boleh. Ya. Neto itu apa? Neto itu harta yang kita dapat itu sudah bersih, sudah dikurangi dengan kebutuhan kita di rumah. Ya. Kalau misal kebutuhan dapur sekitar 2 juta, ya, dari penghasilan sebulan sekian dikurangi dulu tuh, gitu. Ketemulah angka, kemudian dikalikan 2,5%. Gitu. Tapi ada Dewan Pengawas Syariah kami dulu di Darut Tauhid itu menyampaikan langkah baik dan lebih bagusnya adalah penghitungan bruto. Jadi dianalogikan seperti kita mau memakan sesuatu, ya, itu disucikan dulu kan, Pak, ya, dibersihkan, ya, ya, habis itu baru digunakan. Nah ini bisa kita ambil hikmahnya begitu, ya, agar apa yang kita konsumsi, ya, dinafkahkan itu menjadi berkah, ya, sebelum digunakan. Tapi boleh juga itu dikurangi dengan kebutuhan kita dulu. Pasti mungkin ada cicilan mobil, ya, Pak, ya. Terus ada cicilan motor mungkin, ya, enggak gitu. Cicilan bank apa yang mungkin masih punya cicilan begitu, ya. Nah itu boleh nggak? Boleh, gitu ya. Boleh. Jadi nanti bisa dikurangi, ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, enggak? Waalaikumsalam. Ya. Nah, berarti nisab itu tergantung ini, tergantung harga emas yang ini, atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan ulama. Nah kalau kita lihat harga emas sekarang kan sudah hampir 2 juta, mendekati 2 juta. Artinya kalau misalnya kita konversi ke 85 gram sudah 110 juta, gitu. Apakah kemudian nisabnya diubah? Baik, terima kasih, Ustaz. Dari SK Basnas nomor 13 tahun 2025 itu mengambil angka harga emas yang saat ini. Jadi yang saat ini dipergunakan, maka itulah yang dihitung begitu, ya, dengan nisabnya, gitu ya. Jadi masih memakai harga emas yang dalam tahun itu berapa, gitu. Jadi kita kebayang juga, ya, ketika emas itu sampai 2 juta lebih nih,
udah besar tinggi lah ya. Tapi saya melihatnya di 85.685 ini yang Ketua Basnas sampaikan, itu kalau saya hitung di angka 1.080.000 sekian, Pak. Itu harga emasnya. Padahal wallahu alam ya, harga emas sekarang yang 24 karat ini saya lihat bisa lebih dari itu gitu. Dan ketika kalau memakai perhitungan harga emas saat ini ya, yang harganya 2 juta, bisa jadi karyawan yang memang ini ini belum nyampe gitu ya, bisa jadi nggak 7 juta lagi tuh, bisa jadi 9 juta 10 juta baru kena wajib zakat gitu ya. Nah, yang dibakukan oleh Ketua Basnas itu di harga 7 juta ya, ini untuk per bulannya pendapatan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya melihat tadi salah satu contoh di 850.000 per gram. Nah sekarang kan sudah di 1 juta sekian. Artinya Basnas memakai aturan harga emas sekarang saat ini gitu. Dan mengacu kepada nisabnya itu per tahun ya. Jadi setara dengan 85 juta gitu. Tapi kita sepakati semuanya karena di situ ada berbagai macam pendapat ya, para ulama dan sebagainya. Karena ada ulil amri kita ya, semuanya, maka diketuk palulah di 85 juta ini SK Basnas tahun 2025. Ini masih baru Pak ya, 2025. Jadi setara dengan 85.685.972 per tahun. Nah ini per tahun Pak. Kalau di angka itu sudah melebihi, artinya ini sudah wajib zakat Pak gitu ya. Nah itu nanti runtutannya banyak Ustaz. Jadi saat ini yang masih diberlakukan adalah penghitungan di mana harga emas saat ini gitu ya. Walaupun dinamikanya ini akan semakin naik begitu ya. Terus banyak yang enggak ya bahasanya gitu ya, untuk menunaikan zakatnya saya belum kena wajib zakat kan gitu ya Pak ya. Jadi juga jadi pembahasan ya, jadi pembahasan. Makanya di SK-kan oleh Ketua Basnas itu di 85.685.972 untuk saat ini kita mengikuti itu. Kita di 2025. Entah nanti di 2026 akan ada lagi wallahu alam ya, dengan harga berapa nih harga emas sekarang, kemudian nisabnya kena apa tidak gitu ya, insyaallah. Mungkin itu Ustaz, kemudian bisa menjawab ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya Ustaz. Kalau untuk zakat profesi ya, untuk karyawan ini ya, yang mungkin bekerja begitu ya, yang setiap bulannya itu mendapatkan maisah atau kafalah ya, nah itu zakatnya tetap di 2,5% ya. Maka perhitungannya mau bruto atau neto kembali lagi gitu ya. Nanti tinggal dijumlahkan tuh Pak, apakah saya sudah sampai pada angka 7 juta tersebut atau belum gitu. Jadi nanti akan ditotalkan untuk zakat profesinya, kemudian zakat malnya itu digabung tuh ya, nyampe nggak di 1 tahun 85 juta sekian ini ya. Gitu. Jadi kalau untuk perhitungan insya Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia ini bisa lah ya, untuk kira-kira saya sudah wajib zakat atau belum gitu. Jadi 2,5% kok Pak, nggak besar ya gitu. Jadi ya dari dulu gitu ya, 2,5%. Nah ini sebetulnya ada hitung-hitungan ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak inilah kalau perhitungan itu kita buat simple dan praktis ya. Jadi kalau perhitungan itu ada dua, bisa dihitung lewat neto atau bruto ya, pendapatan kita.
mekanisme pembayaran zakat itu dihitung oleh muzakinya sendiri, Pak. Kalau misal muzaki atau kita belum belum percaya diri ya, ini benar nggak nih hitungan saya, maka nanti boleh bisa diwakilkan atau dibantu oleh amil ya Pak ya. Jadi amil nanti baik di DKM, kemudian juga di lembaga amil zakat ya. Kemudian zakat dihitung, ditarik, dialokasikan oleh pihak yang berwenang ya, pemerintah Islam atau yang mewakili, misal Basnas, Lasnas ya, banyak Pak sekarang. Las Kota Kabupaten, UPZ itu unit pengumpul zakat ya. Kalau Basnas itu biasanya ada UPZ tuh di DKM masing-masing. Itu sudah diamanahkan kepada DKM. Kalau setingkat Las itu ada MPZ, Mitra Pengumpul Zakat. Kalau Masjid Al-Kausar ini sudah jadi UPZ, itu udah aman Pak. Maksudnya udah aman tuh dengan menghimpun dana zakat mal itu sudah ada izin payung hukumnya, yaitu Basnas itu sendiri. Jadi tidak usah khawatir dan takut bahwa ini adalah memang sudah atas izin ya dari Basnas sendiri gitu, atau LAS gitu ya, itu bisa. Bahkan setiap setahun sekali itu dilaporkan kan ya Pak ya, kalau nggak salah di keaktifan di Kota Bogor ini dengan Basnas itu luar biasa tuh. DKM melaporkan gitu ya ke Basnas Kota Bogor berapa penghimpunannya, kemudian berapa pengeluarannya. Nah, kemudian kemana yang seharusnya zakat itu kita tunaikan? Ini penting sekali Pak ya. Kenapa? Karena yang pertama untuk menjaga kerahasiaan Pak donatur itu sendiri agar tidak ada sifat ria ya di dalam hatinya. Ada salah satu contoh Pak, ketika menunaikan zakat langsung gitu ya kepada seseorang gitu. Nah, suatu ketika terbesit di dalam hatinya tuh Pak, si anak itu sukses ya, udah dibantu dari zakatnya beliau, sukses ya, bagus. Nah, itu kadang-kadang di dalam hati terbesit tuh Pak, ada, dulu mah saya bantu tuh gitu. Dulu saya gini, udah tuh Pak, terbakarlah pahalanya gitu ya. Itu inilah yang dikhawatirkan Pak. Itu makanya kenapa adanya lembaga-lembaga zakat resmi itu seperti itu Pak. Dan alhamdulillah lembaga zakat Ummul Qura ini sudah berizin dan secara legalnya itu dari provinsi ya, Kemenag provinsi gitu. Ini ada beberapa nanti itu. Terus menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. Kadang-kadang kita hilaf Pak, kadang-kadang lupa gitu ya. Lupa bayar zakat, ininya bulan ini udah apa belum gitu ya. Nah ini bisa disiplin membayar zakat gitu. Kemudian zakat ini kan tadi ya Pak ya, dan tolong menolonglah ya dalam kebaikan ya untuk kita ya, kemaslahatan umat semuanya gitu. Karena di situ ada haknya orang lain ya, itu yang membutuhkan. Keutamaan berzakat lembaga resmi yang kedua adalah menjaga kehormatan para mustahik Pak. Gitu ya. Ini penerima manfaat ya. Itu penerima manfaat juga terjaga. Ya. Terus ada lagi menjaga keikhlasan yang tadi itu Pak. Tidak muncul rasa ria dan sebagainya. Kemudian efektif dan efisien, memperlihatkan syiar Islam juga, mengikuti sunnah Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umumnya juga para amil ini diwajibkan untuk mendoakan para donatur atau para dermawan ya. Zakat fitrah, selesai menunaikan zakat fitrah pasti ada doa yang disampaikannya. Azarakallahu bima ataita wa ja'alahu laka tahura.
barakalaka fi abqaita. Ini mudah-mudahan semuanya dan para petugas amil zakat ya, khususnya di Masjid DKM Al-Kausar ini menghafal gitu ya, dan hafal lah ya, bahkan ditambahkan doa yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian ini jadi pertanyaan kita ya. Setelah zakat itu dihimpun, dikemanakan gitu ya. Zakat ini itu ada 8 penerima manfaat ya. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya, wal amilin ya. Terus wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqab ya, wa gharimin wa fi ibnu sabil ya. Terus ini juga disampaikan orang-orang fakir, orang-orang miskin ya. Kemudian amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya ya, masuk Islam ini harus dikuatkan nih kalau ada mu'alaf ya. Ini ada mu'alaf yang baru masuk Islam, ini harus dikuatkan, utamanya dari sisi ekonominya. Karena kalau tidak, banyak sekali pengalaman saya di lembaga amil zakat, itu akidahnya kalau sudah khawatir ya, kita tinggalkan, itu akan kembali lagi Pak gitu ya. Terus juga hamba sahaya ini saya rasa mungkin saat ini tidak ada ya, itu mudah-mudahan orang-orang yang terlilit hutang ini gorimin, kemudian ibnu sabil ya, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, terus juga fisabilillah ya. Ini adalah bagian-bagian dari 8 golongan yang menerima zakat. Gitu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari apa yang menjadi penyampaian saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Dan begitu sangat kompleks ya, apa saja yang harus dizakati ya, berapa zakat kita, itu mulai terbayang mudah-mudahan insya Allah ya. Dari sekian 85 juta sekian udah bisa tuh, oh ya setahun saya sekian begitu. Jika ada pertanyaan Pak, mungkin enggak, mudah-mudahan saya bisa. Enggak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah harta kita yang berupa rumah? Kemudian yang kedua, misalkan kita punya uang yang banyak, kemudian dibelikan tanah, kan sama dengan tabungan ya Ustaz. Baik, Masya Allah, ini sebetulnya beliau paham sebetulnya. Iya, untuk tadi disebutkan dalam pengertian zakat ya Pak ya. Zakat itu menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kalau dia merujuk ke dalam pengertian secara bahasa, itu kita lihat rumah yang kita tinggali itu ya, itu tidak kena wajib zakat gitu. Kecuali ya Pak ya, kecuali ada niatan di awal membeli rumah tersebut, itu nantinya kita akan dapat keuntungan ketika kita jual di tahun depan. Nah ini lain cerita Pak. Jadi bukan untuk tempat tinggal yang itu memang khususkan ya untuk keluarga, tidak. Tapi di situ ada niatan yang mana mencari keuntungan, begitu bahasa ya, secara bahasanya, sehingga ini mampu berkembang. Jadi ada perkembangan, bertumbuh ya, seperti kontrakan gitu ya, kita kontrakin gitu. Nah itu kan menghasilkan tuh Pak gitu. Nah itu sudah pasti kena wajib zakat. Terus kendaraan ya, kendaraan itu untuk
menopang kita sebetulnya gitu. Jadi yang berkaitan dengan itu tidak dikenakan wajib zakat ya kepada tuan dan tunggangannya, kalau nggak salah hadisnya itu tuh Pak. Gitu. Jadi apa artinya? Artinya itu adalah rumah ketika itu memfasilitasi kita, mendukung kita ya untuk kita bisa beraktivitas, kita bisa berkehidupan di rumah itu, maka rumah itu tidak kena wajib zakat gitu ya. Kendaraan juga gitu ya. Kalau kendaraan itu tidak dipakai untuk usaha, tidak Pak. Gitu. Tapi ada juga kendaraan yang jadi usaha ya. Misal Grab ya. Terus usaha penyewaan rental mobil. Nah itu kena tuh Pak zakat. Gitu. Nah itu jadi untuk rumah sendiri tidak wajib zakat Pak. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi hadiah mungkin ya Pak, hadiah atau warisan gitu ya. Ada yang mengamanahkan misalkan tanah dan sekian gitu ya, alhamdulillah. Nah ini juga kembali lagi, warisan itu apakah didapat itu kan dari orang tua nih gitu ya. Nah orang tua itu apakah sudah menunaikan kewajibannya dahulu Pak? Ya, misal pengurusan kalau sudah wafat ya Pak ya, pengurusan kalau utang piutang gitu ya, itu selesaikan dulu Pak. Itu kalau itu sudah selesaikan, masih ada harta dikeluarkan terus dibayarkan Pak. Utang dulu. Tadi sebutkan ya ada tidak ada kaitan-kaitannya utang piutang. Nah, kita masih ada, alhamdulillah nih dibagiin sama anak-anak gitu ya, atau sama ya putra putrinya lah gitu. Nah, apakah itu juga kena zakat? Gitu kan Pak ya? Nah, itu nanti dilihat apakah saat wafatnya orang tua kita, setelah kebutuhan pengurusan jenazahnya semuanya sudah ditunaikan begitu ya. Terus apakah juga zakatnya sudah ditunaikan juga gitu. Kalau itu sudah aman Pak. Gitu ya. Jadi nanti makanya bisa disebutkan pengertian infak sedekah itu luas gitu ya. Salah satunya kalau ingin lebih meyakinkan kita, ya kita berbagi juga melalui infak sedekahnya tersebut gitu ya. Kita keluarkan gitu. Karena berkaitan dengan sedekah ini ya, infak sedekah ini itu luas pengertiannya, bukan hanya materi, tapi juga hal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sedekah kita ya. Gitu. Dengan cara yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu ya Ustaz. Mangga. Oh, iya baik. Ya. Kalau tabungannya dalam bentuk tanah atau rumah. Itu masuknya ke dalam investasi mungkin ya. Investasi. Nah ini juga dilihat dari nisab ya, nama nisab, kemudian haulnya Pak. Gitu. Apakah juga dari tabungan tersebut itu hitungnya adalah harga tanah yang saat ini, apakah itu juga lewat dari 85 juta, maka itu wajib zakatnya gitu. Beda dengan tadi yang warisan ya Pak ya. Kalau warisan kan nanti ditanya dulu dengan hak warisnya gitu kan. Nah kalau yang ini berarti nanti dihitung tabungan tanah itu dihargai tanah saat ini berapa. Nah itu ada zakat yang harus dikeluarkan gitu. Karena tanah itu kan disimpan ya Pak ya. Artinya sebagai investasi nanti ke depan gitu. Ini juga bisa nanti kita coba lihat ya, bahwasanya semua yang sudah kita dapatkan ini tentunya sebagai rasa syukur kita ya, apakah itu sudah masuk wajib zakat atau belum Pak gitu. Jadi nanti harus dilihat dulu dari tanah tersebut ya, apakah itu masuk nisab haulnya gitu. Kalau belum berarti belum Pak gitu. Tabungan di sini ada, terus juga surat berharga ya bahkan, nah itu juga masuk ke dalamnya gitu. Karena berpotensi ada
berkembang. Berkembangnya apa? Berkembangnya adalah harga tanah nanti akan naik gitu ya. Itu kalau tidak di ditinggali ya Pak ya. Gitu, karena masih dalam bentuk tanah harta gitu. Contohnya juga emas. Emas yang kita pakai yang seperlunya kebutuhan ya. Kalau buat kondangan gitu itu nggak kena wajib zakat gitu ya. Kecuali kalau yang itu disimpan lama begitu ya. Nah itu tuh itu, lama bahkan setahun gitu ya, nisabnya sudah kena, udah wajib zakat. Mungkin itu Ustaz, mudah-mudahan bisa ada gambaran ya. Hmm. 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 Iya, setahu saya ya, di beberapa yang mungkin saya pelajari gitu ya Pak. Jadi nanti dilihatnya tetap walaupun itu memang untuk tabungan haji gitu ya, kemudian juga untuk pendidikan gitu. Selama itu menjadikan sebuah rangkaian zakat mal yang dia terkena sampai pada nisabnya, kemudian haulnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Akhirnya apa? Agar kita juga aman dan nyaman ya Pak. Gitu. Walaupun nantinya fluktuatif Pak ya. Ada yang memang zakat mal itu setahun yang ini kita ada sekian 100 juta. Tapi karena kebutuhan berkurang tuh. Ya, jadi misalkan 70 juta, maka itu tidak kena wajib zakat gitu ya. Kalau perhitungan tadi mengacunya kepada peraturan ya SK nomor 13 2025 gitu. Seperti itu Pak. Ya, jadi nanti bisa dilihat apakah itu kena nisab, terus apakah juga sudah masuk haul gitu insyaallah. Mangga. Misalnya kita ada komisi gitu ya, 1 juta. Ya. Itu yang harus dikeluarkan. Ya. 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 Apakah kita langsung dikeluarkan, langsung dikasihkan? Ya, baik. Terima kasih Bapak ini ya. Ini berarti dapat kejutan hadiah lah Pak ya, dari bonusan begitu ya, Masya Allah. Jadi nanti bisa dikeluarkan dari tadi yang Bapak sampaikan ya, 2,5%-nya kemana. Memang alangkah baiknya untuk menjaga tadi ya, dari sifat ria juga, kemudian kehormatan untuk para mustahiknya, itu alangkah baiknya memang melalui lembaga Pak. Gitu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah waktu itu kan itu memerintahkan para sahabatnya ya untuk menjemput itu gitu. Kalau misal di langsung boleh gak? Memang boleh, tapi ini ada ya menjaga ijah gitu ya, menjaga kita agar terjaga lah itu Pak. Ya. Langkah baiknya nanti ada pengurus, ada amil yang mana itu sudah ditugaskan dan itu lebih disiplin lagi gitu ya, penerima manfaatnya seperti apa gitu mungkin itu Pak ya. Jadi nanti bisa untuk dikeluarkan ya, dan memang nggak terlalu besar ya Pak ya. Nah, di 1 juta itu 25 ribuan gitu ya, terlalu besar gitu. Insya Allah itu mungkin ya Bapak dan Ibu, karena waktu juga ya dan sudah melewati, dan ini juga udah sebentar lagi masuk syuruk ya gitu. Dan siapa yang melaksanakan sholat sunnah ibadah syuruk ini, itu seperti halnya kita menunaikan ibadah haji dan umroh, bahkan disebutkan sempurna gitu ya Pak ya.
Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini menjadi gambaran ya, khususnya untuk saya pribadi ya, karena memang masih tahap belajar Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan aku yakin tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah SWT yang mampu menggerakkan kita semuanya untuk bisa berbagi ya di dalam keadaan ya, insya Allah. Itu saja mungkin ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.